Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu, masih tentang teks laporan percobaan. Pada video Ibu kemarin, sudah Ibu jelaskan mengenai mengidentifikasi teks laporan percobaan sehingga bisa membedakan dengan teks-teks yang lain. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang menelaah struktur teks laporan percobaan dan kaidah-kaidah atau ciri-ciri kebahasaan pada teks tersebut. Jadi diharapkan kalian nanti bisa menjelaskan apa saja struktur di dalam teks laporan percobaan dan menjelaskan bagaimana ciri-ciri atau kaidah-kaidah kebahasaan pada teks tersebut. Sebelum menjelaskan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan, kita ulas kembali apa pengertian teks tersebut. Apa? Iya, betul sekali. Teks laporan percobaan adalah teks yang menjelaskan tentang hasil percobaan yang sudah dilakukan penulis atau peneliti. Yang termasuk ke dalam jenis teks ini juga adalah teks hasil praktikum dan karya ilmiah. Lalu apa? Teks hasil praktikum itu adalah teks yang menjelaskan tentang hasil dari sebuah praktik. Baik praktik yang dilakukan di dalam sebuah ruangan atau laboratorium atau di luar ruangan. Lalu apa karya ilmiah? Karya ilmiah itu adalah teks yang menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah ilmiah yang didukung dengan data-data dan fakta-fakta yang jelas. Lalu, apa contoh-contoh dari teks tersebut? Teks laporan percobaan misalnya, apa contohnya? Ya, misal kita membuat laporan tentang cara membuat tempe, laporan tentang cara membuat sabun mandi, bisa juga cara membuat telur asin, bisa juga cara membuat origami. Nah, lalu contoh laporan hasil praktikum, misalnya kita meneliti tentang kadar keasaman yang terdapat pada bidang kimia atau misalnya tentang volume ruang di bidang matematika atau fisika. Nah, itu contohnya. Kemudian kalau karya ilmiah, ini misalnya yang masuk pada jenis karya ilmiah, ada makalah, ada jurnal, ada skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, sekarang mari kita uraikan tentang struktur pada teks laporan percobaan. Laporan percobaan ini memiliki beberapa bagian atau struktur di dalamnya. Yang pertama adalah bagian judul. Judul ini adalah nama dari penelitian yang ditulis. Kemudian yang kedua adalah tujuan. Di bagian ini kalian bisa menuliskan tujuan dari kalian membuat percobaan tersebut. Apa tujuan yang kalian inginkan? Kemudian yang ketiga, bahan dan alat. Di bagian ini kalian uraikan, kalian sebutkan bahan-bahan apa saja, alat-alat apa saja yang digunakan di dalam percobaan tersebut. Kemudian berikutnya adalah bagian langkah-langkah kegiatan. Di bagian ini, kalian tuliskan semua langkah-langkah kalian dari awal sampai akhir ketika melakukan percobaan tersebut. Susun dengan urut dan sistematis.
Bagian berikutnya adalah hasil percobaan. Nah, di bagian ini kalian jelaskan hasil dari percobaan yang sudah kalian lakukan. Tentunya hasil yang sebenar-benarnya berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang kalian temukan pada laporan pada percobaan kalian tadi. Kemudian berikutnya adalah bagian simpulan. Ini bagian terakhir. Setelah kalian mendapatkan hasil percobaan, kalian jelaskan, kemudian susun jadi sebuah simpulan. Nah, demikian tadi struktur yang terdapat pada teks laporan percobaan. Sekarang Ibu lanjutkan mengenai ciri-ciri atau kaidah-kaidah kebahasaan pada teks laporan percobaan. Ciri-ciri kebahasaan yang pertama yang kita temukan pada teks laporan percobaan adalah penggunaan sinonim dan antonim. Apa itu sinonim dan antonim? Ibu yakin betul bahwa kalian sudah memahaminya. Apa? Iya, betul sekali. Sinonim adalah persamaan kata, sedangkan antonim adalah lawan kata. Sinonim dan antonim bisa kita temukan pada teks laporan percobaan, terutama di bagian langkah-langkah kegiatan. Di bagian ini misalnya kita temukan aduk, campurkan, aduklah hingga lembut dan halus. Kemudian masukkan atau dinginkan ke dalam lemari pendingin atau freezer. Nah, itu contoh-contoh sinonim. Kemudian ciri kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata bilangan. Kata bilangan di dalam teks laporan percobaan ini adalah untuk menjelaskan berapa kadar bahan yang digunakan pada percobaan kalian itu. Misalnya 1 sendok teh, 1 sendok makan, 1 kilo, 1 liter, dan sebagainya. Kemudian ciri yang ketiga, ciri kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah di dalam teks laporan percobaan ini digunakan untuk memberikan instruksi atau petunjuk ketika hendak menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan pada percobaan itu. Kalimat perintah ini misalnya bisa berupa ini, angkatlah, tuangkanlah. Itu contoh-contoh kalimat perintah. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan kata hubung. Apa? Ayo kata hubung itu. Iya, kata hubung adalah kata yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, bahkan paragraf dengan paragraf. Apa contohnya kata hubung? Ya, kata hubung misalnya dan, lalu, serta, kemudian, berikutnya, selanjutnya. Itu contoh-contoh kata penghubung. Nah, demikian tadi kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan pada teks laporan percobaan. Jadi, Ibu harap kalian sudah bisa memahami struktur pada teks laporan percobaan dan kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan pada teks tersebut. Nah, nanti ketika kalian mengamati contoh sebuah teks laporan percobaan, kalian sudah harus bisa menguraikan strukturnya dan menganalisis kebahasaan yang ada pada teks laporan percobaan tersebut. Demikian yang bisa Ibu jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.